Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anakku yang salih salihah, siswa-siswi MTSN 1 Yogyakarta, pada pertemuan ke-13 dalam tadarus hadis ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita pada hadis ke-13 mengenai jangan kau putus rejeki saudaramu. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun sebelum kita beranjak ke inti pembahasan, seperti biasa kita akan mengulas kisah Imam Muslim mengenai perbandingan antara Imam Muslim dengan Imam Al-Bukhari. Abu Amr ibnu Hamdan berkata, aku bertanya kepada Al-Hafiz ibnu Uqdah tentang Al-Bukhari dan Muslim, mana yang lebih pakar? Beliau menjawab, Muhammad pakar dan Muslim juga pakar. Aku pun mengulangi pertanyaan ini beberapa kali. Beliau akhirnya menjawab, wahai Abu Amr, Al-Bukhari pernah keliru dalam riwayat dari ulama Syam. Hal itu karena beliau mengambil kitab-kitab mereka kemudian melihatnya. Mungkin beliau menyebutkan salah seorang dari mereka dengan kunyahnya di satu tempat dan menyebutkan nama yang sama di tempat lain dengan nama aslinya, dengan dugaan bahwa dua nama ini berbeda, dan dia tidak menulis yang sanadnya terputus dan tidak juga yang mursal. Lalu Al-Hafidz Ibnu Mandah berkata, Al-Hafidz Muhammad Ibnu Ya'qub Al-Akram berkata, sangat sedikit hadis-hadis sahih yang tidak termuat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Baik, untuk hadis ke-13 ini memiliki rangkaian sanad dan matan sebagai berikut. Qala al-Imamul Muslim rahimahullah, haddatsana Yahya ibnu Yahya, qala qara'tu ala Malik an-Nafi' an Ibni Umar qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'di. Artinya, Imam Muslim rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Yahya, dia berkata, saya membaca hadis di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah sebagian kalian menjual di atas jualan sebagian yang lainnya. Untuk memahami hadis ini bisa kita ilustrasikan seperti ini. Si penjual pertama menawarkan jualan. Pembeli pun sudah membayar. Lalu datanglah penjual kedua memberi tawaran lebih menarik. Akhirnya si pembeli memutuskan atau membatalkan transaksi pertama karena dapat tawaran yang menggiurkan dari penjual kedua. Ia pun memutuskan mengambil barang dagangan yang ditawarkan pihak kedua daripada pihak pertama. Lihatlah, karena tawaran menarik dari penjual kedua, si pembeli akhirnya membatalkan transaksi. Bagaimana perasaan Anda jika Anda berposisi sebagai penjual pertama? Amat sakit hati kan? Demikianlah adanya. Dari sinilah syariat Islam yang mulia ingin memberi solusi agar tidak terjadi masalah seperti ini, sehingga dalam Islam dilarang jual beli atau transaksi di mana seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Begitu pula diharamkan membeli di atas belian saudaranya. Contohnya, si pembeli kedua berkata pada si penjual yang masih berada dalam tenggang khiyar dengan pembeli pertama, mending kamu batalkan saja transaksimu dengan pembeli pertama. Saya bisa beli dengan harga lebih tinggi dari yang ia beli. Si pembeli dalam kondisi ini berani membayar dengan harga lebih tinggi sehingga penjual berani membatalkan transaksi dengan pembeli yang pertama. Dua macam transaksi ini adalah transaksi yang haram karena menimbulkan mudarat dan kerusakan bagi kaum muslimin lainnya, sehingga merugikan rezeki orang lain. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk bisa mengamalkan hadis ini
di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.